hadapan kalian ada seorang anak yang sedang memegang perutnya. Sepertinya ia sedang kesakitan ya. Nah, jadi pada suatu pagi, Dayu itu mengeluh sakit perut. Setelah dicari tahu, ternyata Dayu tidak sarapan. Dan bahkan malam sebelumnya ia juga terlambat makan. Akhirnya sakit mahnya pun kambuh. Banyak orang berpikir penyakit mah hanya bisa diderita oleh orang dewasa. Ternyata anak-anak pun bisa terkena mah. Mah bisa terjadi karena gas pada lambungnya itu tinggi. Nah, sekarang Ibu mau tanya, masih ingatkah kamu tentang organ pencernaan manusia? Ya, ini adalah organ pencernaan manusia. Perhatikan lagi gambarnya. Nah, di sini organ pencernaan manusia. Yang pertama adalah mulut. Yang ini mulut. Kemudian setelah dari mulut, makanan masuk ke kerongkongan. Ini kerongkongan. Setelah dari kerongkongan, makanan masuk ke lambung. Yang ini lambung. Ya, setelah dari lambung, makanan masuk ke usus halus. Setelah dari usus halus, makanan masuk ke usus besar. Dan sisa-sisa makanannya nanti keluar melalui anus. Jadi organ pencernaan itu ada mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, dan anus. Apa saja ya fungsi organ pencernaan pada manusia? Nah, kita akan bahas satu per satu. Disimak baik-baik ya. Fungsi organ pencernaan manusia. Yang pertama adalah mulut. Nah, pada mulut ini makanan pertama-tama masuknya melalui mulut ya. Nah, di mulut itu terjadi pencernaan mekanis dan kimiawi. Organ yang membantu pencernaan dalam mulut adalah gigi, lidah, dan kelenjar ludah. Ya, jadi di mulut ini terjadi pencernaan mekanis dan kimiawi dengan bantuan gigi, lidah, dan kelenjar ludah. Nah, makanan yang sudah dikunyah masuk ke kerongkongan. Nah, jadi kerongkongan ini merupakan penghubung antara mulut dengan lambung. Jadi fungsinya penghubung antara mulut dengan lambung. Nah, di kerongkongan ini terjadi gerakan peristaltik. Apa itu gerak peristaltik? Gerak peristaltik adalah gerakan yang bisa menyebabkan makanan terdorong masuk ke lambung. Ya, jadi ingat bukan tenggorokan, kerongkongan. Kalau tenggorokan untuk napas, kerongkongan untuk jalan masuknya makanan. Ya, kerongkongan penghubung antara mulut dengan lambung. Setelah kerongkongan, makanan masuk ke lambung. Nah, di dalam lambung ini terjadi pencernaan secara mekanis dan kimiawi. Ya, jadi fungsinya lambung ini untuk mencerna makanan. Jadi di otot pada lambung itu nanti akan mengaduk-aduk makanan dan mencampurnya dengan getah lambung. Getah lambung itu mengandung zat HCl, enzim pepsin, dan enzim renin. Ya, jadi pada lambung terjadi pencernaan makanan dengan bantuan HCl, enzim pepsin, dan renin. Setelah makanan dicerna di lambung, makanan masuk ke usus halus. Fungsi utamanya usus halus adalah untuk menyerap sari-sari makanan. Ya, jadi usus halus untuk penyerapan sari-sari makanan. Nah, usus halus ini terbagi menjadi 3 bagian. Ada usus 12 jari, ada usus kosong, dan ada usus penyerapan. Setelah dari usus halus,
Makanan masuk ke usus besar. Fungsi utamanya usus besar adalah menyerap air dari sisa-sisa makanan. Jadi makanan yang masuk ke usus besar ini sudah tidak ada sari-sarinya, hanya tinggal kandungan air. Jadi fungsi utamanya adalah untuk menyerap air dari sisa makanan. Nah, di usus besar juga terjadi pembusukan makanan dengan bantuan bakteri Escherichia coli. Jadi bakteri ini membantu pembusukan makanan yang membuat nanti feses menjadi lunak dan mudah untuk dikeluarkan. Setelah usus besar, makanan nanti keluar melalui anus. Jadi fungsinya anus adalah untuk mengeluarkan feses atau sisa-sisa pencernaan dari tubuh manusia. Organ pencernaan itu penting ya, agar organ pencernaan kita selalu sehat. Oleh karena itu, banyak ajakan untuk menjaga organ pencernaan. Nah, salah satu ajakannya melalui iklan. Nah, sekarang amati gambar iklan berikut. Nah, di sini ada iklan dengan tulisan perilaku bersih dan sehat, pangkal rumah tangga sehat. Jadikan perilaku bersih dan sehat sebagai gaya hidup dengan gambar-gambar orang-orang yang sedang menjaga hidup yang bersih. Jadi, iklan ini menjelaskan tentang gaya hidup sehat. Nah, kita akan belajar menentukan simpulan isi iklan. Simpulan isi iklan itu kita bisa lakukan dengan 3 cara. Yang pertama, kita cermati dulu kalimat iklan dan juga gambar iklannya. Ya, jadi untuk menyimpulkan isi iklan, pertama-tama kita cermati dulu kalimat iklannya dan juga gambar iklannya. Setelah dicermati, kamu temukan kata kuncinya dalam iklan. Ya, setelah ditemukan kata kunci dalam iklannya, baru kamu susun pernyataan berdasarkan kata kunci, kalimat pada iklan, serta gambar dalam iklan tersebut menggunakan kalimat yang kamu susun sendiri. Yuk, sekarang kita belajar menentukan simpulan dari isi iklan. Ini gambar iklan yang tadi ya. Nah, kita amati pertama kata kuncinya. Kata kunci iklannya ya adalah perilaku bersih dan sehat. Kemudian gambar iklannya kita perhatikan. Sini gambar iklannya sudah sesuai dengan kalimat iklan. Kemudian siapa target iklannya? Iklan ini merupakan contoh iklan layanan masyarakat. Jadi target iklannya adalah seluruh masyarakat. Nah, bagaimana simpulan isi iklannya? Jadi bisa kalian buat dengan kalimat seperti ini. Iklan di samping menurut saya mengajak masyarakat untuk melakukan perilaku hidup bersih dan sehat. Iklan ini efektif karena memiliki gambar yang informatif serta sesuai dengan kalimat iklan. Ya, jadi buat kalimat simpulan iklannya boleh seperti ini. Tahukah kamu, berbagai ajakan pada masyarakat dapat kita lakukan melalui iklan. Nah, bisakah kita membuat iklan sendiri? Tentu saja kita bisa membuat iklan sendiri. Lalu, bagaimana caranya membuat iklan sendiri? Kita akan pelajari bagaimana caranya membuat iklan sendiri. Dalam membuat iklan yang baik dan efektif, ada beberapa cara. Yang pertama, dalam membuat iklan yang baik dan efektif, iklannya itu menggunakan kalimat yang singkat dan jelas. Ya, kalimatnya singkat dan jelas. Kemudian, iklannya itu memiliki sasaran yang jelas. Jadi, untuk siapa iklan tersebut ditujukan? Apakah untuk masyarakat, untuk anak-anak, untuk dewasa,
atau untuk anak sekolah, jadi harus jelas siapa sasaran dari iklan yang akan kita buat. Dan yang selanjutnya, agar iklan kita baik dan efektif, kita harus menggunakan kalimat utama yang dapat menarik perhatian. Ya, jadi membuat iklan yang baik dan efektif, iklan yang menggunakan kalimat yang singkat, jelas, memiliki sasaran yang jelas untuk siapa iklan tersebut, dan menggunakan kalimat utama yang dapat menarik perhatian. Selain itu, dalam iklan juga gambarnya dibuat menarik dan harus berhubungan dengan kalimat pada iklannya. Langkah membuat iklan cetak yang menarik. Yang pertama, buatlah layout atau tata letak yang sederhana terlebih dahulu. Jadi dibuat dulu layoutnya, ya, tata letaknya, di mana kamu mau menaruh gambarnya, tulisannya mau ditaruh di sebelah mana, itu kamu buat dulu. Ya, setelah membuat layout, kalian buat gambar yang menarik dan kreatif. Ingat, gambar pada iklan harus berhubungan dengan kalimat pada iklannya, juga dengan tema pada iklannya. Buat gambarnya yang semenarik mungkin. Yang ketiga, buatlah isi iklan dengan kalimat yang singkat, jelas, dan dapat menarik perhatian. Untuk iklan layanan masyarakat, jangan lupa di depannya menggunakan kalimat ajakan seperti ayo atau marilah. Dan buatlah iklan dengan bahasa yang mudah dimengerti dan diingat oleh masyarakat. Jadi, kata-kata dalam iklan itu usahakan kamu buat dengan kalimat yang mudah dimengerti dan juga mudah diingat oleh masyarakat. Ya, jadi ini adalah langkah-langkah untuk membuat iklan cetak yang menarik. Jika kamu mengikuti ini, maka tinggal kreativitasmu dan kamu akan bisa membuat iklan yang bagus. Di sini ada anak-anak yang sedang bekerja kelompok. Nah, salah satu bentuk kerjasama dalam keragaman adalah kerja kelompok. Ketiga anak di samping sedang bekerja sama dalam membuat iklan layanan masyarakat. Meskipun mereka berbeda budaya, mereka budayanya beragam, tapi mereka tetap bekerja sama dengan baik. Nah, berikut merupakan beberapa manfaat kerja kelompok. Manfaatnya yang ke-1 adalah pemersatu budaya yang beragam. Kemudian manfaat yang selanjutnya, dengan kerja kelompok, pekerjaan menjadi lebih ringan dan cepat selesai. Dan dapat bertukar pikiran antar anggota kelompok, ya. Kamu pasti juga telah mengetahui keragaman budaya Indonesia itu diantaranya ada pakaian adat, bahasa daerah, rumah adat, tarian tradisional, dan juga makanan khas daerah. Nah, selain hal tersebut, masih ada lagi keberagaman budaya, yaitu alat musik daerah. Jadi, setiap daerah itu punya alat musik masing-masing. Nah, berikut akan Ibu contohkan beberapa alat musik daerah yang ada di Indonesia. Sebenarnya ada banyak, tapi sekarang Ibu akan memberi contoh beberapa saja ya. Yang pertama, ini adalah sasando. Sasando ini adalah alat musik yang asalnya dari Nusa Tenggara Timur. Cara memainkannya dengan dipetik. Kemudian, nah, alat musik ini namanya adalah kolintang. Kolintang ini asalnya dari Minahasa, Sulawesi Utara. Cara memainkannya dengan dipukul. Selanjutnya, ini alat musik yang bernama siter. Asalnya dari Jawa Barat dan Jawa Tengah.
Cara memainkan alat musik ini dengan cara diketik. Yang ini, nama alat musiknya adalah tifa. Tifa berasal dari Maluku. Cara memainkannya dengan ditabuh atau dipukul ya. Dan yang ini, nama alat musiknya adalah angklung. Berasal dari Jawa Barat. Cara memainkan angklung dengan digoyangkan alat musiknya. Sebenarnya masih banyak lagi alat musik daerah di Indonesia. Ya, karena Indonesia ini sangat beragam budayanya. Jadi kita itu harus melestarikan budaya bangsa sebagai bentuk cinta tanah air. Bagaimana cara melestarikan budaya daerah? Yang pertama, kita itu harus menerima dan menghargai perbedaan kebudayaan dari setiap daerah. Kemudian, kita bisa mempelajari alat musik maupun kebudayaan daerah lain sebagai upaya melestarikan budaya Indonesia dan tidak menganggap rendah budaya dari daerah lain. Dengan membiasakan melestarikan budaya daerah dapat memperkukuh persatuan dan kesatuan bangsa.